Oke, halo sob. Kali ini saya akan coba nih memperlihatkan satu senter yang menurut saya ini benar-benar penting dan wajib ya kalau kita memakai kendaraan, memakai mobil ya terutama. Kenapa saya bilang begitu penting kalau kita memakai mobil? Jadi center net core ini sendiri, di sininya ini ada magnet nih, di sini ada magnet. Jadi di saat kita membuka kap mobil, kita bisa menempel ini pada kapnya, pakai bagian sini pakai kapnya. Jadi pada saat kita mau melakukan pengecekan di kap mobil, di dalam kap mobil, dalam kap mesin itu, kita dengan mudah bisa melihat bagian-bagian komponen mesin yang ada di sekitar kap mobil kita itu. Jadi bentuknya seperti ini sob. Ini mereknya itu Nightcore dengan tipe LR12. Kalau kita lihat packagingnya, di sini terlihat Nightcore LR12 2-in-1 design lantern flashlight. Lantern, jadi seolah-olah seperti lentera gitu ya. Jadi ini mempunyai dua fungsi, bisa jadi in center biasa atau sebagai penerangan seolah-olah sebagai lentera gitu. Misal kita lihat, dan ini spesifikasinya mempunyai 1000 lumens. Kita lihat lagi, max outputnya 1000 lumens, beam distance 166 meter, tahan benturan hingga 1 meter nih sob. Luar biasa, dan waterproof hingga 2 meter. Dari packagingnya ini lumayan bagus ya, lumayan premium. Dan di sini kita lihat unitnya, barangnya itu sendiri. Kalau kita lihat dari sininya, bodinya ini metal nih. Terus di sini bisa kita lihat tuh ada containing magnetic components, mengandung komponen magnetik. Di sini berarti ada magnetnya. Di sini pre-opticsnya, dan jika kita putar nih seperti ini. Nah, ini model-modelnya seperti lipstick gitu ya. Mungkin yang perempuan mungkin familiar nih yang kayak gini. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Di sini ada tempat lanyardnya. Jadi di setiap paket ini kita mendapatkan lanyard untuk gantungan nih di sininya. Akan tetapi di saat kita membeli Nightcore LR12 ini, kita sayang tidak mendapatkan baterainya tuh. Jadi bagi teman-teman, sobat-sobat sekalian yang sudah membeli LR12, jangan lupa untuk membeli baterai sesuai dengan spesifikasi di sini. Ini 1 kali dengan tipe 18650 atau 2 CR123. Seperti itu, langsung aja. Ini saya sudah sertakan, saya beli baterainya nih. Kapasitasnya 3400 mAh, 3,7 volt. Mari kita coba ya. Sudah saya buka. Ini baterainya seperti ini. Kita singkirkan dulu. Oh, baterainya seperti ini. High performance rechargeable lithium battery dengan tipe Nightcore juga, ini NL1834. Oke. Terus bagaimana cara untuk mengisi atau memasukkan baterainya? Jadi kita tinggal buka saja seperti ini. Oke. Terus jangan, perhatikan dahulu ini di sini nih ada seperti minyak ini bukan air ya. Sebenarnya ini silikon, ini silikon oil kayak gitu untuk mencegah masuknya air, merembesnya air ke dalam komponen center ini. Jadi kita lihat, seperti ini. Oke, kita coba masukkan. Seperti itu, sudah rata ya teman-teman. Di sininya ada ada spring kayak gitu ya. Kita coba masukin, kita tutup ya. Kita coba tutup. Kita tutup. Agak harus lurus dulu nih nutupnya nih. Oh, yang ini di sini ada sealnya, ini ada seal o-ring kayak gitu ya, di sini karet gitu, jangan sampai hilang. Oke, tadi masukin udah oke. Kalau kita muterin bagian ini yang keluar bakal model lenteranya ya. Kita putar
berlawanan arah jarum jam itu untuk masukkannya kembali. Jadi kita coba. Jadi untuk ngidupinnya itu mungkin kayak gini ya, gini. Oke, ini saya rapatkan dahulu. Nah, bisa terlihat kan di sana mode senternya. 1, saya klik 2 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mode strobe nih ya, SOS ya nih ya. Terus ini balik lagi seperti awal. Coba kita ulang lagi. 1, 2, tingkat kecerahannya ya. 3, 4. Ini SOS atau strobe nih. Ini kalau di kendaraan ini untuk butuh bantuan atau sebagai tanda, ini bisa digunakan nih kalau kita lagi dalam mobil. Nah, kita balik lagi. Jadi kenapa saya bilang ini sangat penting ya kalau kita pakai kendaraan, terutama mobil. Misal nih kalau kita lagi dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mogok dan kita butuh ngecek kendaraan kita, apa yang terjadi di dalam mesin, itu seperti ini penting banget nih. Kenapa penting? Penerangan ya, di saat malam hari kalau nggak ada penerangan itu susah ya kita untuk ngecek kondisi mesin kita. Kecuali kalau siang hari mataharinya terang sih nggak masalah ya sob. Jadi kalau ini sih untuk malam penting. Terus selain untuk keperluan di kendaraan nih, karena saya sering bepergian malam hari pakai mobil, jadi saya rasa alat ini sangat worth it untuk dibawa kemana-mana, terutama di dalam mobil saya. Jadi sewaktu-waktu kalau ada keadaan darurat itu langsung bisa saya pakai. Nah, seperti itu. Nanti akan saya coba bagaimana proses melakukan penerangan di dalam kap mobil. Setelah ini akan saya coba ya. Oke, kita sudah di depan, udah di kap mobil, udah saya buka, dan ini senternya. Jadi kita coba nyalain dulu ya. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan seperti ini. Terlihat kan sangat terang tuh. Seperti ini tuh. Sangat terang sekali sob. Atau kita bisa memakai mode lentera yang seperti ini. Jadi untuk bagian-bagian bawah kap mesin itu terlihat dengan jelas. Seperti permukaan air di reservoir itu terlihat ya. Mesin seperti ini juga sangat membantu banget tuh, terlihat banget. Nah, seperti itu. Nah, sampai detail-detailnya. Terus ke fungsi yang bisa nempelin di kap. Jadi kalau kita nggak bisa megang ini nih, anggap kita sendiri, kita bisa tempelkan di kap seperti ini. Nah, seperti itu sob. Lihat kan, jadi kita gampang banget. Pokoknya ada yang metal yang bisa tempelin magnet, kita pakai itu seperti itu. Jadi pas kita lihat bagian bawah sangat terang kan, seperti itu sob. Jadi sangat berguna banget seperti itu, cara kerja unjuk kerjanya seperti itu. Terus kalau kita gunakan untuk keperluan biasa seperti ini, untuk senter biasa, bagian dalam itu sangat terlihat tuh, kelihatan beltnya juga kelihatan. Terus daya sendernya juga tuh sangat terang banget. Mode 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini paling terang 4. Kita bisa dilihat kan bagian-bagian ininya juga terlihat dengan baik seperti itu sob. Nah, tadi setelah kita coba, lumayan bermanfaat kan, lumayan penting banget tuh alat seperti ini kalau kita bawa kemana-mana, terutama di dalam mobil. Nggak dalam mobil juga sih sebenarnya, kalau kita gunakan di keperluan di rumah juga bisa ini, karena ini bisa untuk sebagai senter biasa seperti ini, atau
seperti ini sebagai lentera, jadi sinarnya itu lebih terpancar gitu, lebih nyebar tuh seperti ini. Nah, terus kalau di jalan-jalan ini bisa kita pakai untuk rambu-rambu gitu. Nih gini-gini. Begitu pentingnya nih sob. Jadi menurut saya, hasil kesimpulan saya untuk senter ini sih lumayan worth it. Sayangnya ya, dia tidak menyertakan sekaligus dengan baterainya dan dia tidak ada charger. Jadi kalau kita mau charge ini baterai, mau isi ulang, kita harus mempunyai charger khusus untuk baterai Nightcore. Kekurangan sih itu, tapi dengan segala kelebihannya saya rasa baterainya juga awet nih. Ya itu lumayan sih, kita bisa bawa kemana-mana, tinggal charge dan masih tergolong aman sih sejauh ini saya menggunakannya. Mungkin itu saja sih sob. Kalau untuk yang senter MH12S nanti bakalan saya bahas di video yang lain. Ini juga andalan saya, jadi andalan saya ini ada dua, LR12 sama MH12S. Yang ini keperluannya beda sama dengan yang ini, tapi ini saya sangat mengandalkan kedua benda ini sih. Oke, nanti kita ketemu lagi untuk pembahasan di senter Nightcore untuk seri MH12S yang ini ya Sam ya. Oke, mungkin untuk yang ini kita akhiri dulu. Mungkin teman-teman oleh yang sudah pernah menggunakan atau pernah pakai senter ini, mungkin bisalah komentar di bawah. Sekaligus kalau kita bisa sharing, apakah ada senter alternatif lain yang semungil dan sepraktis ini dan bisa diandalkan kalau kita berpergian maupun di dalam rumah untuk keperluan umum ya. Mungkin itu bisa, boleh teman-teman sekalian bisa komentar di bawah. Oke, thank you semuanya.